Di luar gubuk sederhana itu, matahari pagi sudah menerangi tanah lewat celah daun dan dahan pepohonan di hutan kecil itu. Beberapa orang prajurit terlihat telah menyiapkan makanan pagi untuk mereka, untuk Raja dan Ratu Kediri yang berada dalam tanggung jawab mereka hingga sampai tiba waktunya dapat kembali ke bumi Majapahit. Mudah-mudahan tidak ada orang yang memborong puluhan kuda, sebagaimana orang kaya Nusa Sapudi memborong perahu kayu, berkata Mabujang kepada Putu Risang ketika tengah keluar dari hutan kecil dekat pantai Sunginep, bermaksud mendatangi beberapa pasar hewan untuk membeli beberapa ekor kuda untuk mereka yang memang tidak dapat mengarungi laut lepas karena musim angin timur laut masih lama berlalu. Beruntunglah mereka, seorang telah membawa mereka ke tanah perdikan Sunginep, di mana ada seorang peternak kuda yang dapat menyediakan beberapa kuda untuk mereka. Harga peternak itu lebih murah dari harga di pasar hewan. Begitu orang itu memberikan kepastian mengenai harga seekor kuda, dan sebagaimana yang dikatakan orang itu, mereka mendapatkan harga kuda yang lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar hewan. Demikianlah 9 penunggang kuda sudah terlihat sudah keluar dari hutan kecil di dekat pantai Sunginep, langsung menuju arah pesisir pantai selatan daratan besar Madura. Abu kering pasir pantai terlihat mengepul di belakang kuda-kuda mereka yang rancak berlari dan berpacu waktu. Hari itu tanggal 14 bulan Kartika tahun 1215 Saka, sehari sebelum pelaksanaan upacara Abhiseka Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit. Terlihat di pendopo pesanggerahan Raden Wijaya tengah ditemani Turuk Bali dan suaminya Jaya Katuang. Pamanda dan Bibi, besok adalah hari upacara pemercikan air suci sebagai perbekatanku sebagai raja yang berkedudukan di Majapahit. Ananda mohon doa restu dan persaksian Pamanda dan Bibi berdua, berkata Raden Wijaya kepada paman dan bibinya, mantan penguasa kerajaan Kediri. Kami berdua akan menjadi saksi dan merestui penobatan Ananda, merestui jalan lurus yang akan Ananda lewati, membawa tahta singgasana Majapahit mengarungi samudra kejayaannya, berkata Jaya Katuang kepada Raden Wijaya dengan wajah tulus penuh kebijaksanaan. Terima kasih atas restu dari Pamanda dan Bibi berdua. Semoga Ananda dapat membawa dharma ini sebagai warisan pusaka leluhur yang dapat Ananda jaga sepanjang hayat Ananda, berkata Raden Wijaya penuh rasa terima kasih kepada paman dan bibinya, dua orang yang sangat dihormatinya itu, yang dianggapnya sebagai sesepuh yang dapat membimbingnya sebagai seorang Raja Majapahit. Semoga kamu dapat mengambil banyak hikmah atas segala pahit dan getir, kebaikan dan keburukan di masa lalu kekuasaanku, berkata Jaya Katuang kepada Raden Wijaya. Aku bersama bibimu saat ini sudah merasa terlepas dari himpitan dan keserakahan duniawi. Izinkanlah aku untuk dapat membangun sebuah pura di tanah ujung Galuh, di mana aku dapat dengan mataku melihat luasnya lautan, namun hatiku selalu tertambat di tanah para petani, berkata kembali Jaya Katuang kepada Raden Wijaya. Perkataan Pamanda dan Bibi akan segera Ananda perkenankan. Permintaan Pamanda dan Bibi akan segera Ananda perkenankan, berkata Raden Wijaya kepada Jaya Katuang. Ada sebuah tanah yang bergumuk di sekitar tanah ujung Galuh. Dari situ kita dapat melihat lautan luas. Bila Pamanda dan Bibi berkenan, Ananda akan perintahkan orang untuk dibangunkan sebuah pura di sana, berkata kembali Raden Wijaya. Mendengar perkataan kemenakannya itu, terlihat Jaya Katuang dan Turuk Bali merasa sangat gembira.
Mereka seperti mendapat sebuah tempat untuk hari-hari tua mereka, di sebuah tempat di mana mata dapat memandang lautan luas, namun masih melihat hijaunya tanah ladang dan kesibukan para kaum tani. Dan tempat yang elok itu berada di tanah ujung galuh. Angin semilir berhembus menerbangkan rumput kering di halaman muka pesanggerahan Raden Wijaya. Di awal pagi yang cerah, di bawah pandangan 3 pasang mata di atas pendopo itu. 3 pasang mata yang teduh dinaungi kedamaian hati sebuah persaudaraan yang sudah sekian lama terpecah. Kini mereka seperti 3 jiwa yang telah dipersatukan kembali dengan tali kasih sedarah, sehati dan sejiwa. Sementara itu di tanah alun-alun bumi Majapahit, saat itu terlihat sebuah kesibukan besar. Beberapa orang terlihat sudah hampir selesai mendirikan beberapa tajuk, sementara beberapa orang lagi tengah merangkai janur kelapa sebagai penghias dan pertanda akan dilaksanakan sebuah upacara besar. Upacara Abhiseka Raden Wijaya menjadi seorang raja agung, di mana bumi Majapahit telah menjadi pusat prajaknya, tempat tahta singgasananya. Semua kesibukan itu adalah untuk menghadapi hari esok, di mana di alun-alun itu akan digelar sebuah upacara agung, sebuah upacara Abhiseka, upacara pemercikan air suci kepada Raden Wijaya yang akan dinobatkan sebagai seorang raja Majapahit. Dan saat itu pula hampir setiap banjar-banjar di bumi Majapahit sudah berhias dengan aneka umbul-umbul dan panji-panji dan janur kelapa. Terlihat bendera Dewi Warna gula kelapa berdiri di tengah-tengah setiap umbul-umbul dan panji-panji. Kesibukan di bumi Majapahit menjelang hari penobatan Raden Wijaya memang menjadi sebuah pemandangan umum hari itu. Hampir di setiap tempat sebagai pertanda semua orang yang berada di bumi Majapahit ikut merayakannya, ikut merasakan kegembiraan dan kebahagiaan itu. Masih di tengah kesibukan menghadapi upacara agung itu, Maesa, Amping, dan Ki Sandikala di pesanggerahannya masing-masing terlihat telah menerima kedatangan para utusan dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah yang jauh, yang memang sengaja diundang untuk menyaksikan upacara penobatan Raden Wijaya. Mereka yang datang sebagai tamu undangan itu adalah para raja-raja bawahan kerabat dan keluarga besar Wangsa Rajasa Singosari yang mendukung sepenuhnya berada dalam satu pusat pemerintahan di bawah Panji Praja Majapahit Raya. Mereka para tamu undangan itu juga para utusan dari berbagai padepokan di Jawa Dwipa, juga para pendeta dan para brahmana dari berbagai pelosok daerah di Jawa Dwipa yang berharap pemerintahan baru Praja Majapahit dapat mengayomi dan melanggengkan agama dan ajaran mereka tetap tumbuh di bawah naungan kekuasaan Raja baru Raden Wijaya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penghuni bumi Majapahit sebagian besar adalah mereka yang dikirim oleh Adipati Arya Wiraraja dari Madura dan para cantrik padepokan Teratai Putih dari berbagai tempat di Jawa Dwipa dan Bali Dwipa, dibawa oleh guru besar mereka Ki Sandikala. Dan hampir dapat dikatakan bahwa para penghuni bumi Majapahit itu adalah para lelaki yang hanya tahu memegang berbagai senjata dan bercocok tanam. Ternyata Gusti Agung Maha Pengasih dan Pemurah. Dalam sebuah serangan mendadak atas para prajurit asing di Sungai Kalimas beberapa hari yang lewat, di mana kemenangan gilang gemilang berada di pihak Raden Wijaya, mereka juga telah berhasil menyelamatkan para tawanan perang yang dibawa dari kota Raja Kediri, dan sebagian besar di antara mereka adalah kaum wanita.
Hanya beberapa orang saja dari para tawanan wanita itu yang berniat kembali ke kampung halaman mereka, kembali ke keluarganya di sana. Namun sebagian besar lagi telah berniat untuk tidak kembali selama-lamanya. Mereka telah menjatuhkan sebuah niat suci mengabdi di bumi Majapahit. Bukan sebuah kebetulan, tapi sudah menjadi guratan tangan dari Gusti Yang Maha Agung bahwa di bumi Majapahit ada dua Srikandi, yaitu Nyi Nari Ratih dan Endang Trinil. Merekalah dua Srikandi bumi Majapahit yang telah ditugaskan untuk menghimpun para wanita itu, membina dan melatihnya menjadi sebuah kekuatan lain, melengkapi kekuatan yang sudah ada di bumi Majapahit. Dan hari itu menjelang upacara agung penobatan Raden Wijaya menjadi Raja Agung, para wanita itu telah kembali ke kodratnya, berada di kesibukan yang lain. Mereka dalam kesibukan di dapur umum, di sebuah tempat memenuhi dan menyiapkan kebutuhan makan dan minum pagi, siang dan malam para tamu undangan yang telah berdatangan memenuhi bumi Majapahit. Sementara itu di tengah kesibukan bumi Majapahit menghadapi hari upacara besar itu, terlihat tiga anak lelaki di pinggir hutan Maja tengah berlatih mematangkan jurus-jurus mereka. Pasti kita sudah dapat menebaknya, siapa lagi ketiga anak lelaki di bumi Majapahit kalau bukan Gajah Mada bersama Jayanegara dan Aditya Warman. Meski guru penuntun mereka Putu Risang sudah beberapa hari itu tidak mengawasi dan membimbing mereka karena tugas-tugas khususnya, ketiga anak itu masih terus berlatih setiap hari di sanggar terbuka mereka di pinggir hutan Maja. Tiap hari itu mereka tidak tahu bahwa beberapa pasang mata tengah mengawasi mereka. Beberapa pasang mata nampaknya tengah bermaksud buruk kepada mereka. Mereka bertiga memang tidak menyadari ada beberapa pasang mata telah bermaksud untuk menculik mereka. Kita belum tahu siapa di antara ketiga anak itu putra Raden Wijaya, berkata salah seorang dari mereka yang mengintip di sebuah semak belukar. Kita bawa saja mereka bertiga, berkata orang di sebelahnya. Kamu benar, kita bawa mereka semua, kita serahkan kepada guru kita, berkata orang ketiga dari kedua orang sebelumnya. Ternyata yang tengah mengintai di pinggir hutan itu adalah tiga orang lelaki bertelanjang dada. Sementara bagian pusar sampai pertengahan paha hanya ditutupi oleh selembar kain yang dipakai dengan cara dilibatkan, sebuah ciri bahwa mereka adalah dari sebuah sekte agama tertentu di zaman itu. Ketiga orang lelaki itu setelah mengamati cukup lama berkeyakinan bahwa tidak ada orang dewasa bersama ketiga anak itu. Nampaknya mereka tidak dijaga oleh siapapun, berkata seseorang yang paling tua di antara kedua temannya, seperti sebuah ajakan untuk keluar dan membawa pergi ketiga anak itu. Demikianlah ketiga orang lelaki itu sudah keluar dari persembunyian mereka. Hebat, teruslah berlatih. Kami bertiga akan terus menunggu sampai selesai, berkata salah seorang dari mereka bertiga sambil mendekati tempat berlatih Gajah Mada bersama kedua kawannya itu. Mendengar dan melihat ada tiga orang yang mendekati mereka, serentak Gajah Mada, Jayanegara dan Aditya Warman menghentikan latihannya. Mengapa kalian berhenti? Berkata salah seorang di antara mereka yang paling tua. Berkata salah seorang di antara mereka yang paling tua. Kami tidak ingin ada orang asing melihat latihan kami, berkata Gajah Mada dengan dada membusung. Kalau begitu, berlatihlah dengan pamanmu ini, berkata orang tertua itu seperti seorang yang mengejek, membuat sebuah kuda-kuda sambil menggerakkan kedua tangannya membuat berbagai jurus. Jangan salahkan aku bila tanganku melukai paman,
berkata Gajah Mada sambil maju selangkah. Tua sekali pikiranmu, berkata orang itu mendelik mendengar ucapan Gajah Mada yang bisa diucapkan oleh orang dewasa yang sudah mapan ilmunya. Aku sudah siap menerima serangan paman, berkata lagi Gajah Mada penuh percaya diri dengan sedikit merenggangkan kedua kakinya dan dada masih dibusungkan. Melihat sikap Gajah Mada itu, terlihat ketiga orang lelaki itu tertawa berbahak-bahak melihat sikap Gajah Mada yang berani itu, terutama dengan ucapannya yang seperti seorang dewasa jago kanuragan. Pamanmu akan melatih mulutmu agar tidak sembarang mengucap, berkata orang itu sambil tertawa dan melepaskan pukulan perlahan, masih bermain-main. Bukan main terkejutnya orang itu dengan sigap melihat Gajah Mada sudah mengelak ke samping dan langsung melangkah ke depan dengan sebuah kepalan tangan masuk membentur perutnya. Terdengar suara kepalan tangan Gajah Mada cukup keras membentur perut orang itu. Gila, berkata orang itu sambil mundur selangkah, memegangi perutnya terhantam keras pukulan Gajah Mada. Yang gila itu paman, kenapa memberi peluang kepadaku? Berkata Gajah Mada berdiri, tidak mengejar orang itu yang masih meringis merasakan sakit di perutnya. Terlihat orang itu menarik napasnya dalam-dalam, merasa malu ketika sekilas melihat kedua kawannya tertawa terpingkal-pingkal, menertawakan dirinya yang dalam satu gebrakan sudah dapat dipukul oleh seorang anak kecil. Terlihat mata orang itu mendelik tajam ke arah Gajah Mada, seperti ingin memperlihatkan kepada kedua kawannya itu bahwa dirinya tidak sebodoh yang dipikirkan oleh kedua kawannya itu. Anak kecil tua, kubungkam mulutmu, berkata orang itu berjalan cepat maju, melayangkan tangannya, menyambar kepala Gajah Mada, benar-benar tidak mau main-main lagi seperti pada serangan pertamanya. Terkejut orang itu melihat dengan tangkasnya Gajah Mada mengelak dan mengangkat sebuah kakinya ke arah pangkal paha orang itu. Jurus kedua Raja Wali meluncur, berkata Gajah Mada sambil terbang dengan sebuah kaki mengincar paha orang itu. Tapi lawan Gajah Mada itu adalah seorang lelaki yang sudah mapan, mengenal kanuragan, yang tidak menganggap Gajah Mada anak kecil lagi. Terdengar orang itu mendengus meremehkan serangan Gajah Mada, telah melompat ke samping dan balas menyerang dengan kakinya. Tetapi Gajah Mada dengan lincah telah melompat ke samping dan menyusul balas menyerang. Demikianlah serang dan balas menyerang pun telah silih berganti, meski pemandangan sangat aneh, di mana seorang anak kecil bersama orang dewasa bertempur sangat seru, saling serang dan balas menyerang. Raja Wali menerkam, berkata Gajah Mada, melompat balas menyerang sambil mengucapkan nama jurus yang sedang dilakukan. Sementara itu kedua orang kawannya sudah tidak tertawa lagi. Dalam hati memuji anak kecil di hadapannya itu dapat melayani serangan kawannya dengan sangat baik. Sebagaimana kedua kawan orang itu, Jaya Negara dan Aditya Warman, terlihat berdebar-debar takut Gajah Mada lengah terkena serangan lawannya. Maka setiap kali orang itu menyerang Gajah Mada, terlihat kedua anak itu menahan napasnya. Baru ketika Gajah Mada dapat menghindar dan balas menyerang, terlihat kedua anak itu melepaskan napasnya lega. Gajah Mada adalah anak yang cerdas, sudah dapat menghafal semua jurus yang diajarkan Putu Risang kepadanya, termasuk kembangannya. Meski kali ini harus menguras otaknya yang encer karena lawan tandingnya bukan Jaya Negara atau Aditya Warman, tapi orang asing dengan jurus asing yang baru dilihatnya itu.
Tapi Gajah Mada dengan kecerdasannya masih mampu melayani orang itu dengan beberapa serangan balik yang cukup keras, menjadikan lawannya tidak main-main lagi. Ditambah rasa malu kepada kedua temannya, telah berusaha menunjukkan bahwa dirinya akan segera merobohkan anak kecil itu. Tapi Gajah Mada ternyata tidak semudah perkiraan orang dewasa lawannya itu. Gajah Mada selalu dapat mengelak, bahkan dapat balas menyerang. Namun lawan Gajah Mada bukan orang yang baru mengenal 1-2 jurus kanuragan. Orang itu sudah matang mengenal jurus-jurus perguruannya, juga sudah mengenal beberapa jurus tipuan menghadapi seorang lawan. Ternyata tataran ilmu Gajah Mada memang belum matang dan disiapkan untuk menghadapi segala tipu muslihat dari berbagai jurus perguruan lain di luar apa yang sudah diajarkan kepadanya. Hingga pada sebuah gerakan tipu daya lawannya, di mana terlihat orang itu tengah berancang-ancang menggunakan kakinya, mata Gajah Mada dapat tertipu, tidak dapat membaca muslihat tipu daya itu, dan kaget bukan kepalang, di mana tiba-tiba saja orang itu telah berputar, tidak jadi menendang, menggantikannya dengan sebuah kepalan tangan meluncur, tiba-tiba menghantam atas bahu kanan, meleset, terus masuk mengenai bagian samping kepalanya. Gajah Mada merasakan kepalanya pening seketika dan terhuyung jatuh. Tapi memang dasar Gajah Mada adalah anak yang keras kepala, telah membungkam mulutnya agar tidak terdengar suara kesakitannya. Terlihat lawan Gajah Mada bertolak pinggang di hadapannya sambil tertawa bergelak-gelak. Dan anak kecil berbadan tambur itu tidak mengenal jera, apalagi mendengar tertawa lawannya yang bergelak-gelak telah membuat dadanya bergemuruh, melupakan rasa sakitnya. Maka dengan sekuat tenaga terlihat Gajah Mada sudah bangkit berdiri, siap menghadapi kembali lawannya yang masih tertawa dan bertolak pinggang. "Tendangan Raja Wali!" berteriak Gajah Mada sambil meluncur menerjang lawan dengan sebuah tendangan. "Tendangan Raja Wali pitik!" berkata lawan Gajah Mada sambil bergeser sedikit tubuhnya dan balas menyerang dengan sebuah pukulan ke arah pinggang. Bukan main marahnya Gajah Mada mendengar olok-olok itu. Baginya menghina jurusnya berarti telah menghina perguruannya. Itulah sebabnya Gajah Mada terlihat lebih tanggas lagi dalam setiap serangannya. Namun kembali tatarannya yang masih sangat dangkal, tidak dapat menduga sebuah jurus tipuan telah memperdayakannya. Sebuah tendangan telah bersarang di perut Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada terdorong dan terlempar, jatuh terguling di tanah kotor. Pakaian dan wajah anak tambur itu sudah bercampur debu tanah. Memang sebuah tontonan yang menggelikan. Tapi anak itu memang benar-benar keras kepala, telah membungkam mulutnya rapat-rapat agar tidak terdengar suara kesakitannya. Dan lawan Gajah Mada terlihat kembali bertolak pinggang sambil tertawa bergelak-gelak, seakan telah memberi hiburan kepada kedua kawannya itu yang juga ikut tertawa. Mendengar suara tertawa dari lawan dan kedua lawannya itu telah membakar kemarahan Gajah Mada. Terdengar anak kecil itu menggeram seperti harimau marah, berusaha untuk bangkit kembali. Namun ketika Gajah Mada bermaksud hendak bangkit, di telinganya seperti mendengar suara bisikan yang lirih tapi sangat jelas terdengar. "Anak hebat, 2 kali tertipu adalah sebuah kebodohan. Aku akan membantumu. Pejamkan matamu dan dengarkanlah suara pikiranmu. Lakukan apa yang ada dalam pikiranmu." Demikian Gajah Mada mendengar suara bisikan itu. Terdengar jelas, tapi tidak ada suara apapun, seperti langsung terdengar dari pikirannya sendiri.
Tanpa berpikir apapun lagi, Gajah Mada terlihat bangkit berdiri dengan kedua mata terpejam. Sebenarnya ketika Gajah Mada terjatuh untuk yang kedua kalinya, Jayanegara dan Aditya Warman ingin segera melompat menggantikan dirinya maju menghadapi lawan Gajah Mada. Tapi langkah kedua sahabatnya itu tertahan, sekaligus terheran-heran melihat Gajah Mada telah berdiri dengan kedua mata terpejam. Sebagaimana Jayanegara dan Aditya Warman, lawan Gajah Mada sudah berhenti tertawa berganti dengan mata terheran-heran melihat Gajah Mada berdiri dengan kedua mata terpejam. Kedua kawan lawan Gajah Mada juga melihat keanehan itu. Seketika mereka tidak tertawa lagi, hanya menunggu apa yang selanjutnya terjadi dengan mata dan wajah penuh keheranan. Bagus anak hebat, pejamkan matamu dan lakukan apa yang ada dalam pikiranmu, berkata kembali sebuah bisikan yang ada dalam pikiran Gajah Mada. Terkejut bukan kepalang lawan Gajah Mada ketika dengan cepat sebuah tendangan meluncur ke arahnya. Untung saja lawan Gajah Mada sudah dapat menguasai diri meski masih terkejut melihat serangan Gajah Mada yang masih memejamkan kedua matanya. Ternyata serangan Gajah Mada lewat sebuah tendangan kaki yang meluncur ada sebuah jurus tipuan. Karena tiba-tiba saja seperti seorang yang sudah dapat membaca gerakan yang dilakukan lawannya itu, terlihat Gajah Mada merunduk sedikit sambil melayangkan tangannya ke samping, tentunya dengan tenaga yang kuat. Lawan Gajah Mada tidak sempat lagi mengelak, sebuah pukulan keras mengenai pangkal pahannya.